Episode 39 Tiga Kaisar Ekstrim Utara. Semua orang bisa memahami kata-kata pertama Wang Yan, tetapi beberapa dari mereka menjadi agak bingung ketika dia mulai berbicara tentang tes peningkatan kelas. Apa itu tes peningkatan kelas? Wang Yan dengan acuh melanjutkan, setiap kelas bertindak sebagai satu tubuh. Dengan demikian, jika seluruh tubuh itu tidak dapat maju ke tahun 2, apa gunanya siswa maju? Dari sudut pandang lain, ujian kemajuan kelas adalah ujian bagi guru Zhou Yi dan Yi. Selama ujian kemajuan kelas, kita akan memilih 3 hingga 7 siswa untuk berpartisipasi dalam ujian khusus. Tingkat kemajuan kelas kami akan ditentukan oleh seberapa baik kami dalam penilaian ini. Jika kami menyelesaikan penilaian ini dengan sempurna, maka 100% kelas 1 akan maju. Setiap siswa yang dapat lulus penilaian individu akan dapat melanjutkan studi mereka di tahun 2. Namun, jika kita tidak dapat menyelesaikannya dengan sempurna, kita harus mengeluarkan persentase siswa dari kelas 1, meskipun mereka lulus secara individual tes. Dengan kata lain, bahkan jika setiap orang dari Anda lulus penilaian individu, jika kita hanya mendapatkan 90% pada tes kemajuan kelas, 10% siswa terakhir di peringkat penilaian kelas 1 akan dikeluarkan. Petik 2. Begitu dia menyelesaikan penjelasannya, seluruh kelas segera mengerti apa yang dia maksud, yang pada gilirannya menyebabkan mereka tercengang. Para siswa yang mengira mereka dapat bersantai dan beristirahat selama liburan merasa heran sampai-sampai mulut mereka terbuka lebar. Ini terutama benar bagi mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi, karena mereka berpikir bahwa mereka dapat melalui tes kemajuan. Mereka tidak pernah mengira kemungkinan akan ada tes peningkatan kelas. Wang Yan tersenyum. Meskipun terasa hangat, itu sebenarnya mengandung perasaan tidak menyenangkan. Saya pikir, jika ada siswa yang telah dipilih untuk berpartisipasi dalam penilaian kelas membuat kesalahan yang menyebabkan evaluasi kelas turun, seluruh kelas akan mengingat orang itu. Aku juga seorang siswa yang lulus dari Shrek Academy, jadi aku akan memberitahumu seperti apa pengalamanku. Secara realistis, periode waktu setelah Anda lulus ujian kemajuan dan memulai studi lagi sebenarnya adalah waktu paling bahagia dan paling mengasyikkan yang akan Anda alami di Shrek Academy. Sebaliknya, liburan adalah neraka bagi sebagian besar siswa. Kecuali Anda tidak mau melanjutkan belajar di sini, Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan setelah pulang. Petik 2. Hanya itu yang harus aku katakan. Kelas diberhentikan, Anda dapat kembali dan mengepak barang-barang Anda. Wang Yan melambaikan tangannya saat dia memberhentikan kelas. Para siswa kelas 1 tercengang, kegembiraan dan antusiasme asli mereka telah lenyap dari muka bumi. Apakah benar-benar mungkin bagi siswa 2 cincin untuk mengambil sendiri jiwanya 100 tahun? Meskipun sebagian besar dari mereka memiliki cincin jiwa 100 tahun, berapa banyak dari mereka yang benar-benar berburu binatang buas yang mereka peroleh dari cincin jiwa mereka? Belum lagi ujian kemajuan kelas yang harus mereka lewati sesudahnya. Wang Dong tersenyum pahit di wajahnya ketika dia bertanya kepada Huo Yuhao, katakan, apakah menurutmu aku akan dipilih untuk ujian kelas? Huo Yuhao meliriknya, bagaimana menurutmu, monitor kelas Wang? Tertekan, Wang Dong berdiri. Apapun, tidak ada gunanya berbicara denganmu. Mari kita kembali ke kamar kita dan berkultivasi. 1 hari ekstra budidaya masih merupakan hari ekstra. Karena kita hanya punya 1 bulan, aku akan mencoba mencapai peringkat 30 secepat mungkin, bahkan jika itu berarti aku harus makan pil setiap hari. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum. Jika kamu bisa mencapai peringkat 30 sebelum kita mengambil tes kemajuan, aku sangat percaya bahwa itu akan jauh lebih mudah. Untukmu, jangan khawatir, saya akan secara sukarela berpartisipasi dalam penilaian kelas sehingga saya bisa menjadi dukungan yang kuat untuk Anda. Petik 2. Wang Dong, Huo Yuhao. Kalian berdua tetap tinggal sebentar. Suara dingin Zhou Yi terdengar. Mereka berdua buru-buru menghentikan langkah mereka. Setelah siswa lain pergi, Wang Yan dan Zhou Yi memanggil mereka berdua ke atas panggung. Apa pendapatmu tentang penilaian kelas yang disebutkan oleh Guru Wang? Zhou Yi bertanya. Tak berdaya, Wang Dong menjawab, apa yang bisa saya katakan? Kami berdua hanya harus pergi bersama. Oh ya, kita harus mendapatkan Xiao Xiao juga. Xiao Xiao sudah menyatu dengan tulang jiwa yang dia terima, menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Selain itu, dia adalah seseorang yang memiliki jiwa bela diri kembar. Meskipun kecepatan pengembangan kekuatan jiwanya tidak secepat Wang Dong dan Huo Yuhao,
dia masih salah satu yang tercepat di kelas 1. Wang Yan mengangguk. Kalian berdua harus berpartisipasi bersama ketika saatnya tiba. Kami tidak mengetahui spesifikasi penilaian, tetapi Anda masih harus bekerja keras selama bulan berikutnya. Yu Hao, apakah ada masalah dengan dering kedua Anda? Petik 2. Huo Yu Hao segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada, dia masih takut Wang Yan menanyainya, karena itu akan mengungkapkan kebohongannya. Untungnya, Wang Yan tidak menindaklanjuti dengan pertanyaan lebih lanjut. Dia jelas diyakinkan oleh Huo Yu Hao. Zoe berkata, studi Anda di sini akan lebih intens tahun depan. Saya tidak akan repot berbicara terlalu banyak tentang hal-hal lain, karena kalian berdua harus kembali lebih awal. Sebagai pemantau kelas, saya harap kalian berdua bisa kembali lebih awal. Semakin awal Anda kembali, semakin baik, karena Guru Wang dan saya akan diberitahu tentang isi penilaian sekitar 10 hari atau lebih sebelum kita mulai sekolah. Setelah ini, kalian berdua akan bisa bersiap untuk itu jika Anda kembali lebih awal. Petik 2. Iya, Huo Yu Hao dan Wang Dong mengangguk bersamaan. Zoe menjawab, lanjutkan. Guru Zhou, Guru Wang, selamat tinggal. Huo Yu Hao dan Wang Dong dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada dua guru. Meskipun mereka akan memulai liburan mereka masih agak tidak mau meninggalkan akademi. Pada akhirnya, rencana asli Huo Yu Hao dan Wang Dong untuk memanfaatkan waktu mereka untuk berkultivasi tidak berhasil, karena Xiao Xiao, bersama Bei Bei dan Tang Ya, sedang menunggu mereka di luar. Dengan demikian, kata-kata yang dikatakan Huo Yu Hao tadi malam menjadi kenyataan, dia akhirnya memanggang ikan untuk semua orang. Makanan mereka tidak hanya terbatas pada mereka berlima, karena Huo Yu Hao juga memanggil kakak seniornya, Heka itu. Setelah mereka berenam berkumpul, itu menjadi agak hidup, mereka terus bermain-main seperti orang gila sampai malam hari. Huo Yu Hao tidak memberitahu siapapun di mana dia akan mendapatkan cincin jiwanya, dan pada akhirnya, kebohongan putihnya tidak terungkap. Pagi berikutnya dimulai. Huo Yu Hao dan Wang Dong berjalan melintasi jalur tepi danau Sigat Lake. Karena mereka memiliki alat jiwa tipe penyimpanan, mereka secara alami tidak perlu membawa ransel. Mereka berdua tetap diam saat mereka perlahan berjalan ke depan. Mist melanjutkan untuk perlahan-lahan menutupi danau Sigat, sementara udara lem chapter ditiup oleh angin danau menghantam tubuh mereka, menyebabkan seragam mereka menjadi agak lembab. Meskipun jalur tepi danau agak panjang, masih ada akhir. Saat matahari pagi perlahan naik, uap air yang mengelilinginya secara bertahap menguap. Aku pergi sekarang, tapi aku akan kembali lebih awal. Lihat saya, Wang Dong berkata sambil berbalik ke arah Huo Yu Hao. Ketika Huo Yu Hao melihat Wang Dong, dia bisa dengan jelas melihat jejak cairan berkilauan di sudut matanya. Selama 11 bulan terakhir, mereka berdua praktis bersama sepanjang waktu, berkultivasi siang dan malam. Meskipun mereka tidak terpisahkan, mereka akan menjadi teman baik. Saat mereka akan berpisah satu sama lain, perasaan keengganan yang kuat tampaknya menyumbat tenggorokan mereka. Meskipun perasaan ini tidak berlangsung lama, itu menyebabkan mereka merasakan sakit perpisahan untuk sementara waktu. Setelah itu, Wang Dong berlari keluar dari akademi seolah dia melarikan diri dari Huo Yu Hao. Dia tidak berbalik, tetapi dia tidak bisa menahan air mata di matanya mengalir tak terkendali. Dia bergumam dalam hati, Huo Yu Hao, dasar boneka besar. Huo Yu Hao tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya saat dia melihat sosok ramping Wang Dong secara bertahap menghilang. Setelah itu, dia berbalik ke pelat pintu Akademi Shrek. Guru Xiaoya, kakak senior He, Guru Zhou, Guru Fan Yu, Guru Wang, saya pergi sekarang. Saya pasti akan memberi Anda semua kejutan besar ketika saya kembali. Saya tidak pernah melupakan sumpah yang saya buat saat itu. Saya pasti akan membuat mereka yang melihat ke bawah pada cincin jiwa putih saya merasa ketakutan setiap kali mereka melihat warna putih di masa depan. Saya akan kembali secepatnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang melonjak, Huo Yu Hao memastikan bahwa dia menuju ke arah yang benar ketika dia meninggalkan akademi. Dalam sekejap mata, dia menghilang saat dia berlari di sepanjang jalan resmi Shrek City ke utara. Bagi Huo Yu Hao yang berusia 12 tahun, kemurungan yang dia rasakan dari perpisahan masih sangat mudah baginya untuk dikendalikan. Setelah berlari dengan liar selama 2 jam di bawah belayan angin dingin, ia membuka pikirannya dan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setahun yang lalu,
Dia adalah seorang pemuda seperti pengemis yang baru saja meninggalkan istana Harimau Putih. 1 tahun kemudian, hari ini, dia adalah seorang guru jiwa tipe kontrol yang hanya perlu mendapatkan cincin jiwa untuk maju ke tingkat Grandmaster jiwa. Selain itu, ia bahkan seorang insinyur jiwa kelas 2. Pada saat yang sama, dia hanya memiliki terlalu banyak informasi di dalam benaknya saat ini. Huo Yuhao mungkin tidak meningkatkan yang terbaik dari siswa di Akademi Shrek tahun ini, tapi dia pasti yang paling berubah. Itu baru tahun, tetapi sepertinya dia telah menumpahkan tubuh dan tulangnya yang fana. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Kakak Skydream, seberapa jauh ke utara yang harus kita tuju? Di masa lalu, Skydream Ichewon sangat suka tidur. Dalam fraktur, itu tidak biasa untuk tidak berbicara dengan Huo Yuhao selama lebih dari sebulan. Hanya setelah kekuatan jiwa Huo Yuhao menerobos ke peringkat 20 barulah akhirnya terbangun dari mimpinya. Agak tak terduga, penatua yang sebelumnya muncul telah diam secara tidak normal. Mutiara abu-abu itu sangat sunyi, dan selain riak-riak yang dibuatnya terakhir kali, tidak berubah sedikitpun. Skydream Ichewon bahkan dengan jahat mengatakan bahwa untaian akal ilahinya pasti telah dihancurkan secara menyeluruh. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa, jika untaian perasaan ilahi benar-benar telah menghilang, mutiara abu-abu pasti tidak akan tetap berada di dalam laut spiritualnya. Suara malas Skydream Ichewon terdengar, teruslah ke utara, kamu pasti akan berada di jalur yang benar. Jalan ini cukup panjang, bukankah Anda terus berlatih berlari dengan beban berat di punggung Anda di akademi? Kali ini, Anda bahkan tidak perlu membawa beban berat. Berdasarkan kecepatan Anda saat ini, akan membutuhkan setidaknya 10 hari untuk mencapai tujuan kami. Petik 2. 10 hari. Huo Yuhao bertanya, terperangah. Brother Skydream, kemana kita pergi? Mengapa kita harus melakukan perjalanan? Sejauh ini ke utara, kecepatan saya saat ini tidak lambat sama sekali. Jika saya habis-habisan dan berlari ke depan selama sehari penuh, bahkan jika saya tidak berhasil melintasi 1000 mil, setidaknya saya akan mencapai 800 mil. Jika saya berlari selama 10 hari, itu 8000 mil. Petik 2. Ya, itu tentang seberapa jauh dari sini. Kami sedang menuju ke rumah lama saya, Dolos Continents North. Skydream Ichewon berkata dengan nada yang tampak sangat alami. Jangan lupa, itu tempat yang paling aku kenal. Bingung? Huo Yuhao bertanya, Brother Skydream, bukankah itu terlalu jauh? Saya masih harus berpartisipasi dalam tes kemajuan begitu saya kembali. Tidakkah sudah terlambat bagi saya untuk kembali pada waktunya? Apakah ini satu-satunya tempat yang kamu tahu yang memiliki binatang berjiwa spiritual type? Petik 2. Skydream Ichewon menjawab, rumah saya bukan satu-satunya tempat dengan jenis-jenis binatang roh. Great Star Dove Forest pasti juga memilikinya. Masalahnya adalah, Anda tidak mendapatkan sesuatu yang sederhana seperti cincin jiwa. Hal terpenting yang perlu Anda lakukan adalah membangkitkan jiwa bela diri kedua Anda, dan untuk itu, Anda harus mendapatkan cincin jiwa kedua Anda dari Extreme North. Saya sudah merencanakan semuanya untuk Anda. Jika Anda memiliki energi untuk berbicara omong kosong, mengapa Anda tidak mempercepat sedikit saja? Semakin awal kita sampai di sana, semakin banyak waktu yang Anda miliki. Jika semuanya berjalan lancar, tidak masalah bagi kami untuk kembali ke Shrek Academy dalam sebulan. Petik 2. Huo Yuhao, yang awalnya berpikir bahwa ia memiliki cukup banyak waktu untuk mendapatkan cincin jiwanya, tiba-tiba merasakan perasaan mendesak yang mendesak. Takut membuang waktu lagi, dia buru-buru mempercepat. Saat dia menyesuaikan napasnya, dia terus mengambil langkah besar ke arah utara. Dia telah meminta makanan di kantin selama 2 hari sehari sebelumnya. Karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang makanan selama 2 hari ke depan. Fan Yu juga memberinya 100 koin jiwa emas yang, dikombinasikan dengan tabungan aslinya, cukup untuk perjalanannya. Setahun berkultivasi pahit telah membentuk kepribadian Huo Yuhao yang pantang menyerah. Mampu berkultivasi di lingkungan yang sepi jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru jiwa manapun. Huo Yuhao menjadi tenang dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya ketika dia dengan sepenuh hati bergegas menuju utara. Setelah berlari antara 4 dan 6 jam, dia berhenti untuk beristirahat, karena dia menghabiskan hampir semua kekuatan jiwanya. Begitu dia memulihkan kekuatan jiwanya, dia mulai berlari lagi. Mempertimbangkan situasi di mana dia berada, dia berlari tanpa menahan kecepatan apapun.
Mungkin bahkan seorang ahli 3 atau 4 cincin mungkin tidak dapat berlari sejauh yang dia miliki dalam satu hari. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Huo Yuhao sudah bisa merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Namun, hawa yang sangat dingin tidak memperlambatnya sama sekali. Dia memasuki sebuah kota, membeli set pakaian tebal, dan mengisi kembali persediaannya. Namun yang paling penting, dia membeli peta. Dia saat ini berada di dalam kekaisaran jiwa surgawi. Selama dia terus menuju ke utara, dia akan mencapai perbatasan utara kekaisaran jiwa surgawi. Pada saat itu, dia telah mencapai tujuannya. Akademi Shrek terletak di perbatasan tenggara Heavenly Soul Empire dan Star Luo Empire. Dengan demikian, perjalanan Huo Yuhao akan membawanya dari bagian selatan kekaisaran jiwa surgawi ke bagian paling utara. Dari ini saja, kelelahan yang dia derita sepanjang perjalanannya bisa dibayangkan. Namun, Huo Yuhao tidak merasa lelah sedikit pun. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai pengalaman untuk masa depan. Selain kota pertama yang dimasukinya, dia tidak memasuki kota lain sebelum mencapai perbatasan utara. Dia beristirahat di hutan belantara. Dari sekian banyak barang yang dibelinya, salah satunya tenda kecil yang bisa dilipat yang terbuat dari kulit. Tenda itu sendiri tidak besar, panjangnya kira-kira 2 meter dan lebar 1,2 meter. Namun, itu cukup baginya untuk beristirahat. Ini, ditambahkan ke kantong tidur hangat yang dibawanya, memberi Huo Yuhao istirahat yang baik. Selain itu, dia selalu menutupi dirinya dengan kantong tidurnya ketika dia memasuki keadaan meditasi, membuatnya sehingga dia bahkan tidak perlu berbaring atau tidur. Huo Yuhao telah tinggal di Istana Duke sepanjang hidupnya, sebelum memasuki Akademi Shrek. Karena itu, dia belum pernah mengalami musim dingin yang keras sebelumnya. Namun, 1 tahun kultivasi pahit yang dia alami telah menyebabkan dia mendapatkan fisik yang sangat kuat. Setelah beradaptasi selama beberapa hari, ia jauh lebih nyaman dalam cuaca dingin. Demi menghemat uang, ia memilih untuk tidak membeli jubah bulu, dia hanya membeli baju katun tebal. Setelah berlari dengan kecepatan tertinggi selama 8 hari, Huo Yuhao akhirnya mendekati perbatasan utara kekaisaran jiwa surgawi. Setelah mencapai titik ini, lokasinya di peta hanya menjadi sepetak putih. Menghentikan langkahnya, Huo Yuhao berhenti untuk mengambil nafas kecil. Kabut putih yang keluar dari hidungnya langsung berubah menjadi serpihan es yang menyebar ke udara. Huo Yuhao menarik tudungnya di atas kepalanya untuk memblokir angin dingin dari menggali ke wajahnya. Namun, udara beku masih berhasil menembus tubuhnya seperti belati kecil melalui lubang-lubang kecil di pakaiannya. Air akan langsung membeku menjadi es di tempat dia berada sekarang. Seolah ingin membuktikan hal ini, lapisan es sudah menutupi alis Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa agak tertekan saat dia dengan hati-hati melihat petanya. Berdasarkan posisinya saat ini di peta, dia akan mencapai kekosongan kosong jika dia terus menuju ke utara. Ada peringatan kecil di atas kekosongan itu. The Extreme North, sebuah area yang dilarang untuk manusia. Jiwa binatang berkeliaran bebas di sini. Bahaya, bahaya, bahaya. Petik 2. 3 bahaya ditulis dengan warna merah. Brother Skydream, berhentilah tidur. Kita mungkin telah mencapai tujuan kita, jadi aku akan memintamu memimpin dari sekarang. Huo Yuhao dalam hati memanggil Skydream Ichewom. Memimpin, pimpin ke arah mana? Suara luar biasa Skydream Ichewom terdengar. Setelah sadar, satu-satunya binatang berjuta tahun di benua Douluo menatap kosong untuk sesaat, lalu berkata, aku tidak mengenali tempat ini. Apa? Huo Yuhao tercengang. Brother Skydream, tolong jangan bercanda di sini. Saya mengikuti instruksi Anda dan berlari ke utara selama 8 hari penuh untuk sampai di sini. Jika Anda tidak mengenali tempat ini, apa yang harus kami lakukan? Petik 2. Dengan suara yang sangat polos, Skydream Ichewom menjawab, aku benar-benar tidak mengenali tempat ini. Saya dulu tinggal di bagian timur laut benua, yang masih sangat jauh dari sini. Kemudian, saya melayang ke arah selatan, sebelum akhirnya mencapai Great Star Dow Forest. Ini harus menjadi wilayah utara tengah benua, yang pada awalnya merupakan wilayah barat laut dari benua Douluo. Bagaimana saya bisa tahu jalan di sekitar sini? Petik 2. Dengan cemas, Huo Yuhao bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Brother Skydream, Anda. Petik 2. The Skydream Ichewom mengeluarkan tawa yang licik. Aku membuatmu sedikit khawatir. Baik,
Aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Meskipun saya tidak tahu arah yang harus kita tuju, Anda sudah lupa betapa kuatnya kekuatan spiritual saya. Saya bahkan tidak perlu khawatir tentang arah yang harus kita tuju. Selama kita mengikuti kekuatan spiritual saya, kita akan dapat menemukan apa yang kita butuhkan. Bukankah itu cukup? Benar, lepaskan sekarang. Petik 2. Huo Yuhao langsung terpana. Kau ingin aku melepas pakaianku? Brother Skydream, ini adalah dunia es dan salju. Anda akan membuat saya membekukan saya sampai mati. Petik 2. Skydream Ichewon meludah dengan kasar, cepat lakukan, kalau tidak kamu akan mati kedinginan jika tidak. Dan mengapa Anda menyebut ini dunia es dan salju? Di masa lalu, saya akan berkeringat karena suhu tinggi. Ini masih sangat jauh dari daerah yang benar-benar dingin. Di sisi lain, benda yang kami cari terletak di pusat ekstrim North. Anda bahkan tidak bisa membayangkan betapa dinginnya di sana. Cepat, buka pakaian Anda sehingga saya bisa membantu Anda sedikit. Jika tidak, Anda akan selesai dalam waktu kurang dari 2 hari setelah kami terus melangkah maju. Petik 2. Pada titik ini, Huo Yuhao hanya bisa memilih untuk percaya pada Skydream Ichewon. Dia tidak punya pilihan lain. Tak berdaya, ia melepaskan kemeja katun tebal dari tubuhnya. Begitu dia melakukannya, dinginnya angin utara yang dingin menggigit seluruh tubuhnya. Perasaan ini mirip dengannya tiba-tiba memakan 10 es loli sekaligus. Di tengah dunia es dan salju ini, bahkan mungkin untuk melihat uap naik dari tubuh Huo Yuhao. Mengepalkan giginya, Huo Yuhao melepas sisa pakaiannya secepat mungkin, memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh. Dia tidak bisa membantu tetapi bergoyang karena suhu ekstrim di sini. Perasaan ini pasti sangat santai, sehingga dia bahkan tidak bisa bersantai. Lepaskan pakaian dalammu juga. Mengapa Anda meninggalkannya? Jika Anda tidak ingin saya membantu Anda sebentar, jangan salahkan saya ketika adik Anda mati membeku. Skydream Ichewon mengeluarkan tawa jahat. Huo Yuhao dengan marah menjawab, lakukan dengan cepat, kalau tidak itu akan mati beku sekarang. Suaranya saat ini bergetar. Mengabaikan Skydream Ichewon, dia dengan cepat melepas celana dalamnya. Saat angin dingin menggigit masuk ke tubuhnya, tubuh Huo Yuhao berubah merah padam, membuatnya menyerupai udang rebus. Namun, Skydream Ichewon tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Huo Yuhao berulang kali memanggilnya, itu tidak menanggapi sama sekali. Merasa bahwa ia akan mati kedinginan, Huo Yuhao segera bersiap untuk melompat ke pakaiannya. Namun, sekelilingnya tiba-tiba berubah sebagai lapisan cahaya emas pucat perlahan menyebar dari kepalanya. Saat cahaya emas menyebar, itu mengeluarkan dingin dari tubuhnya. Segera, perasaan hangat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengerang karena senang. Dia bahkan hampir mulai menangis. Perasaan ini terlalu merangsang. Setelah itu, benjolan lembut cahaya putih tiba-tiba keluar dari dadanya. Yang mengejutkan Huo Yuhao, dia menemukan bahwa benjolan cahaya tampaknya lebih seperti benjolan daging yang tumbuh dari dadanya. Cahaya mulai berkembang dengan cepat di udara, sampai menjadi sebesar Huo Yuhao. Setelah itu, perlahan-lahan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat cahaya putih perlahan menempelkan dirinya ke tubuh Huo Yuhao, dia merasa seolah-olah lapisan film telah diterapkan pada kulitnya. Cahaya putih secara bertahap menghilang bersama dengan perasaan hangat. Namun, hawa dingin yang dia rasakan tidak kembali meskipun hilangnya perasaan hangat. Saat angin dingin yang menggigit berputar di sekelilingnya, sepertinya meluncur melewatinya. Meskipun dia masih merasakan dampak angin yang mengenai tubuhnya, itu tidak terasa dingin sedikitpun. Kakak Skydream, ini, Huo Yuhao memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Segala sesuatu yang baru saja terjadi pasti melebihi jangkauan pemahamannya. Suara malas Skydream Ichewon terdengar, ini kulitku yang terpotong dari tubuh asliku yang kau lihat sebelumnya. Sebelumnya, bukankah itu menempel di dada Anda? Saya telah membuatnya menutupi seluruh tubuh Anda sekarang. Karena saya tumbuh di tempat seperti itu, bagaimana saya bisa takut pada dingin? Kulit yang saya lepaskan sangat bagus dalam ventilasi, dan dapat menahan unsur-unsurnya. Selain itu, ia juga bisa menyembunyikan aura Anda. Jika tidak, dengan terburu-buru memasuki ekstrim North dengan sedikit kekuatan Anda hanya akan mencari kematian. Nah, cepat pakai baju. Apakah Anda berpikir bahwa Anda terlihat baik telanjang? Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Dalam hati ia berpikir dalam hati,
kaulah yang membuatku telanjang. Namun, dia harus mengakui bahwa Skydream Ichewon sedang mempertimbangkan. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, dia tidak merasa dingin sama sekali. Selain itu, lapisan kulit yang melekat dari Skydream Ichewon sama sekali tidak terasa. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa agak lebih percaya diri memasuki Extreme North dengan bantuan kemampuan mistis ini. Pada saat ini, Skydream Ichewon tiba-tiba berbicara dengan nada yang sangat serius. Yuhao, kamu harus mendengarkan perintahku setiap saat mulai sekarang. Anda tidak dapat membuat kesalahan yang ceroboh. Jika Anda tidak mendengarkan saya, Anda tidak hanya harus tinggal di Extreme North selamanya, Anda akan menyebabkan saya mendapat masalah juga. Petik 2. Baik, Huo Yuhao mengangguk. Dia secara alami akan mendengarkan instruksi Skydream Ichewon. Jika tidak, dia akan meraba-raba dalam gelap. Lanjutkan menuju utara. Kami akan berbicara setelah Anda mencapai area pusat Extreme North. Apakah Anda yakin membawa cukup makanan? Saya rasa kita harus tinggal di sini selama lebih dari 10 hari, karena tempat ini tidak memiliki air atau makanan untuk Anda makan atau minum. Petik 2. Huo Yuhao menepuk jembatan 24 Moonlit di pinggangnya dan menjawab, tidak masalah, aku sudah siap. Setelah mengatakan itu, dia melengkapi beberapa alat jiwa yang sebelumnya dia buat. Karena hawa dingin telah hilang, dia mampu menjaga dirinya dalam kondisi puncak. Huo Yuhao berangkat sekali lagi, menuju ke utara. Meskipun angin dingin yang menggigit tidak lagi menjadi ancaman baginya, embun beku yang secara bertahap menumpuk di tubuhnya masih berhasil memperlambatnya. Ketika dia terus melakukan perjalanan ke utara, keuntungan yang diberikan deteksi spiritualnya menjadi semakin jelas. Setiap kali dia menemukan daerah yang tidak dikenalnya, dia bisa menggunakan deteksi spiritualnya untuk melanjutkan perjalanan dan menghindari kemungkinan bahaya. Saat Huo Yuhao bepergian, Skydream Ichewon tetap terjaga, yang merupakan hal yang sangat langka baginya untuk dilakukan. Alasan dia tetap terjaga adalah agar dia bisa memastikan untuk memberitahu Huo Yuhao kapan harus mengubah arah. Ketika ia terus melakukan perjalanan ke utara, Huo Yuhao dapat dengan samar merasakan bahwa Skydream Ichewon telah melepaskan beberapa kekuatan spiritualnya di depannya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual Skydream Ichewon yang menakutkan, dia seperti sebutir beras yang terapung di lautan. Namun, meski bisa merasakannya, dia tidak tahu apa yang dicari Skydream Ichewon. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Pada saat ini, Huo Yuhao sudah sepenuhnya memasuki Extreme North yang terpencil dan tidak berpenghuni. Dia telah bertemu beberapa binatang buas, tetapi karena bimbingan Skydream Ichewon, dia belum menemukan keberadaan yang benar-benar menjadi ancaman baginya. Saat ia melanjutkan perjalanan, salju menjadi semakin tebal. Begitu lebih tinggi dari lututnya, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menebang pohon dan membuat 2 papan kayu, yang ia ikat di bawah kakinya. Meskipun mereka tidak banyak, mereka mampu mengurangi tekanan pada kakinya. Dan, setiap kali dia mencapai lereng, dia bisa menggunakannya untuk meluncur ke bawah. Pada akhirnya, dia menemukan metode yang cukup baik untuk bepergian melintasi salju. 2 hari kemudian, meskipun dia sedikit melambat, dia sudah 400 mil ke Extreme North. Frekuensi di mana Skydream Ichewon memberitahunya untuk mengubah arah juga menjadi jauh lebih tinggi. Tiba-tiba, suara Skydream Ichewon terdengar ketika dia dengan cemas berkata, cepat berbaring di tanah dan mengubur dirimu di bawah salju. Jangan bergerak sedikit pun setelah Anda melakukannya. Anda tidak bisa bergerak apapun, bahkan jika sesuatu menyentuh Anda. Petik 2. Huo Yuhao terkejut ketika mendengar ini. Setelah itu, dia berbaring secepat mungkin, menutupi dirinya dengan salju di sekitarnya, dan menahan napas. Bahkan 10 napas waktu telah berlalu sebelum tubuh Huo Yuhao mulai bergetar tak terkendali. Meskipun dia telah mengubur dirinya di bawah salju, dia masih sadar akan sekelilingnya. Dengan mengandalkan deteksi spiritualnya, dia masih bisa merasakan dunia luar sampai batas tertentu. Dia gemetaran karena tiba-tiba dia merasakan aura yang sangat menakutkan di luar. Namun, seketika aura ini muncul, jejak kekuatan spiritual yang dia tinggalkan di luar langsung hancur. Dia bahkan tidak bisa tahu seperti apa penampilan pendatang baru itu. Dari apa yang Huo Yuhao tahu, pendatang baru itu luar biasa besar, dan teror yang ditimbulkan oleh auranya telah mencapai puncak. Bahkan, sepertinya itu bisa menghapusnya dari muka bumi hanya dengan napas. Segera setelah merasakan ini,
dia merasakan tekanan berat membebani punggungnya dan dengan kejam mendorongnya lebih dalam lagi ke tanah. Awalnya, dia menahan napas. Namun, seketika tekanan berat ini muncul, oksigen yang dipegangnya langsung menghilang. Setelah itu, seluruh tubuhnya tenggelam begitu dalam ke salju sehingga ia mencapai tanah di bawahnya. Huo Yuhao merasakan cangkang keras menutupi tubuhnya begitu tekanan berat muncul. Meskipun dia telah dipaksa ke tanah, dia hanya didorong masuk. Selain tekanan mencekik yang dia rasakan, dia tidak mengalami cedera. Kalau bukan karena perintah Skydream Ichewon sebelumnya, Huo Yuhao pasti akan membuat suara. Karena tekanan dan perintah yang dia terima, dia bahkan tidak berani bergerak saat ini. Sebagai gantinya, dia dengan kuat menahan rasa sakit yang datang bersamaan dengan tercekik. Tekanan besar yang membebani dirinya tiba-tiba menghilang, sementara aura mengerikan yang dia rasakan mulai bergerak semakin jauh darinya. Saat dia terus tersedak, Huo Yuhao merasakan dadanya terbakar. Namun, dia tidak bisa bergerak sebelum Skydream Ichewon memberitahunya bahwa itu baik-baik saja. Dia hanya bisa bertahan. Jika tidak, ada kemungkinan besar dia akan menghadapi musibah yang dapat membunuhnya semudah bernafas. Setelah sekitar 10 detik berlalu, aura yang menakutkan menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Skydream Ichewon mengindikasikan bahwa dia bisa bangkit kembali. Setelah berdiri dengan susah payah, Huo Yuhao segera terengah-engah. Meskipun dia tidak takut pada dingin, menghirup udara dingin masih menyebabkan dia secara naluriah menggigil. Dia buru-buru menurunkan berapa banyak udara yang dia ambil dengan setiap napas, tetapi dadanya terus bergerak naik dan turun dengan keras. Meskipun dia belum melihat apa yang sebenarnya telah menghancurkannya, dia yakin bahwa dia baru saja melarikan diri dari gerbang neraka. Cangkang luar yang tiba-tiba terasa mengeras adalah kulit Skydream Ichewon. Jika bukan karena itu, dia akan tergencet menjadi pati daging. Dia terus menghirup dan menghembuskan napas cukup lama sebelum berhasil pulih sedikit, meskipun dengan kesulitan. Saat dia berdiri kembali, keheranan tanpa sadar muncul di wajahnya. Hal pertama yang dia perhatikan adalah jejak kaki yang sangat besar di sekitarnya, dan dia berada di tengah-tengah salah satu jejak kaki ini. Setiap jejak memiliki panjang, sekitar 5 meter dan lebar 2 meter. Sebaliknya, jejak Huo Yuhao di tanah bahkan tidak sepertiga dari jejak tunggal. Dia bisa melihat jejak kaki besar menuju ke kejauhan. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, Huo Yuhao masih anak-anak. Setelah menghadapi situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak takut? Brother Skydream, apa itu, hal barusan? Bagaimana jejak kakinya bisa sebesar ini? Petik 2, suara Skydream Ichewon agak gugup, kami hampir memberikan lokasi kami. Orang itu juga tipe spiritual, jadi dia sebenarnya bisa memblokir deteksi spiritualku. Untungnya, kekuatan spiritual saya jauh melebihi kualitasnya. Karena ini, saya bisa memperhatikannya ketika dia masih agak jauh dari kami. Anda benar-benar beruntung, nak. Anda benar-benar dapat bertemu dengan Raja Es Setan Titan, salah satu dari 3 Kaisar Ekstrim Utara. Untungnya, kami bisa bersembunyi dari kawan itu. Jika tidak, hanya satu hal yang menunggu kami, kematian. Bahkan jika itu aku ketika aku berada dalam kondisi puncakku aku akan mati, apalagi kamu. Petik 2, Raja Iblis Es Titan, spesies apa itu? Apakah itu juga binatang buas? Setelah kecemasan dan jantung berdebar di hatinya mereda, rasa ingin tahu seorang pemuda dengan cepat memenangkan hati Huo Yuhao. Skydream Ichewon menjawab, 3 Kaisar Ekstrim Utara setara dengan raja-raja di hutan Great Stardoll. Mereka adalah penguasa Ekstrim North, serta ahli yang benar-benar sempurna di sini. Mereka secara praktis keberadaan yang tak tertandingi di lingkungan yang dingin seperti ini. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kawan-kawan dari Great Stardoll Forest kemungkinan besar tidak akan bisa mengalahkan binatang buas di Ekstrim North saya, bahkan jika mereka semua bekerja bersama. Hanya saja, Ekstrim North memiliki area dan jangkauan yang terlalu besar. Ini, dikombinasikan dengan beberapa binatang buas yang hadir, membuat mereka jauh lebih sulit untuk berkumpul. Petik 2, Ekstrim North memiliki sejumlah besar binatang buas 100 tahun, begitu banyak pada kenyataannya, jumlahnya melebihi jumlah di dalam hutan bintang besar Doll. Bagaimanapun, lingkungan di sini sangat keras, dan sangat sedikit manusia yang berani mengganggu. Selain itu, 3 kaisar semuanya memiliki karakteristik yang sama, budidaya mereka semua melebihi 100.000 tahun. Petik 2, Huo Yuhao tertegun.
Dia bukan lagi anak yang tidak tahu apa-apa ketika dia bertemu Skydream Icewom. Setelah belajar di Akademi Shrek selama lebih dari 1 tahun, pengetahuannya tentang guru jiwa dan hewan buas telah meningkat secara drastis. Brother Skydream, jika saya tidak salah, para Beast Soul tidak memiliki cara untuk tumbuh setelah mereka berkultivasi selama 100.000 tahun. Begitu mereka mencapai titik itu, kekuatan hidup mereka akan mulai memburuk. Situasi Anda sangat unik, bahkan Direktur Du Akademi kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Namun, tidak semua 100.000 tahun makhluk jiwa sanggup terus-menerus memakan harta surgawi terbaik seperti Anda. Bagaimana 3 kaisar melakukannya? Apakah Anda salah satu dari mereka? Petik 2. Hai, mereka tentu saja tidak termasuk orang-orang seperti saya. Jika aku benar-benar salah satu dari 3 kaisar tempat ini, mengapa aku harus pergi sejauh itu untuk melarikan diri? Pada saat itu, saya terpaksa melarikan diri karena salah satu dari 3 kaisar. Tanah di bawah langit sangat luas, dan dipenuhi dengan hal-hal luar biasa. Saya bukan satu-satunya binatang jiwa yang mengalami pertemuan yang beruntung. Apakah tidak mungkin bagi orang lain untuk memiliki pertemuan yang beruntung juga? Memang, 3 kaisar berbeda dari saya. Kami Icewoms hanya dapat dianggap sebagai binatang dengan peringkat lebih rendah di ekstrim North. Sebagian besar waktu kita hanya dianggap makanan. Di sisi lain, 3 kaisar ekstrim utara semuanya memiliki asal-usul yang mulia, darah Dewa Es mengalir melalui tubuh mereka. Pada awalnya, mereka termasuk ras terkuat di tempat beku ini. Dengan demikian, kemampuan mereka untuk mengumpulkan harta surgawi jelas tidak lemah. Dikombinasikan dengan rahasia yang mereka tahu, jelas bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki terobosan kultivasi. Petik 2. Tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, sangat sulit untuk menembus penghalang 100.000 tahun dengan hanya mengandalkan kultivasi. Dalam jutaan tahun saya hidup, jumlah makhluk jiwa yang saya lihat berhasil tidak melebihi 10. Dan dari 10 itu, hanya 3 yang masih hidup. Yang lain semua meninggal ketika mencoba membuat terobosan ke bidang kultivasi yang lebih tinggi. Rintangan yang harus dilalui oleh binatang buas setiap 100.000 tahun adalah tugas yang sangat sulit. Petik 2. Orang yang lewat tadi adalah keturunan dari klan Titan Giant, yang konon dikunjungi oleh Dewa Es kuno. Dia milik klan Ice Devil Titan. Jika Anda ingin berbicara tentang ras saja, mereka tidak diragukan lagi ras terkuat di tempat beku ini. Saat ini mereka hanya memiliki beberapa ratus klan tersisa. Namun, meskipun demikian, ketika mereka berkumpul bersama, mereka menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Setan es Titan setinggi lebih dari 10 meter saat lahir, sedangkan setan es Titan dewasa tingginya lebih dari 50 meter. Ice Titan Devil King yang baru saja lewat tingginya lebih dari 100 meter, dan dia pasti makhluk hidup terbesar di benua Douluo. Selain itu, kita tidak berbicara tentang hal satu dari yang baik. Bahkan di dalam lautan, binatang buas yang bisa dibandingkan dengan ukurannya saja jarang terjadi seperti bulu phoenix dan tanduk kilin. Petik 2. Huo Yuhao terperangah. Tingginya 100 meter. Itu terlalu menakutkan. Bukankah itu eksistensi yang tak tertandingi? Petik 2. Tak tertandingi. Skydream Icewom mendengus dengan jijik. Jelas bukan itu masalahnya. Belum lagi seluruh benua, bahkan tidak ada bandingannya di ekstrim North. Itu peringkat terakhir di antara 3 kaisar. Tentu saja, peluang manusia untuk mengalahkannya di sini dalam satu pertarungan pada dasarnya adalah 0. Petik 2. Terkejut, Huo Yuhao berkata, ini hanya peringkat ketiga dengan tubuh yang mengerikan. Kemudian 2 kaisar lainnya. Petik 2. Skydream Icewom menjawab, memiliki tubuh yang lebih besar tidak selalu lebih baik. Sebaliknya, ada saat-saat di mana lebih menguntungkan memiliki tubuh yang lebih kecil. 2 kaisar lainnya hampir tidak sebesar pria itu, tapi mereka berdua lebih kuat darinya. Menurut yang aku tahu, Raja Iblis Es Titan ini seharusnya hanya berhasil menembus kemacetan 200.000 tahun dengan sedikit kesulitan. Saya rasa itu tidak akan bisa menembus ke tingkat 300.000 tahun. Salah satu dari 2 rekan lainnya telah melewati kemacetan 300.000 tahun, sementara yang lain telah melewati kemacetan 500.000 tahun yang bahkan lebih mengerikan. Selain diriku, saat ini adalah makhluk jiwa tertua di benua Douluo. Jika Anda menentukan binatang jiwa terkuat di benua itu, pemimpin 3 kaisar ekstrim utara jelas merupakan pesaing kuat untuk posisi itu. Petik 2.